أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah sekalian, sebelum kita membaca kitab, mari kita membacakan suratul Fatihah satu kali lagi, sehubungan dengan sakitnya orang tua kami, yaitu Ibu Hajjah Tahiyah Ahbab. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan, diberikan kesehatan seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Ya hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun ay hadza faslun, ini merupakan satu fasal. Tsumma yusalla alaihi, kemudian disolatkan atas mayit itu. Setelah dimandikan, dikafani, lalu kewajiban yang ketiga adalah memandikannya, mengkafani dan mensolati. Wa yasqutul fardu bi dzakarin wahidin, dan menjadi gugur fardu kifayah mensolati mayit bi dzakarin wahidin, dengan adanya satu orang laki-laki yang mengerjakannya. Kalau hanya yang mensolati mayit itu satu orang laki-laki, udah gugur. Sekampung ada 1000 orang, yang nyolatin cuma satu orang, cukup itu. Sebab fardu kifayah dapat gugur kewajibannya dengan pelaksanaan satu orang laki-laki. Dunan nisa'i, tidak menjadi gugur fardu kifayah dengan dikerjakan banyak perempuan. In hadarahunna rajulun, apabila terdapat bersama perempuan itu satu orang laki-laki. Beda dengan pengerjaannya oleh perempuan. Umpama yang mensolati mayit itu 1000 perempuan, padahal masih ada satu orang laki-laki, nggak boleh, nggak sah, belum gugur fardu kifayahnya. Masih ada satu orang laki-lakinya yang nyolatin 1 juta perempuan, semuanya perempuan. Masih ada di kampungnya satu laki-laki, maka nggak sah, belum gugur fardu kifayahnya. Fa illam yujad ghairuhunna, maka apabila tidak didapati selain perempuan-perempuan itu, lazimahunna, maka mewajibkan terhadap mereka. Wasaqatal fardu bihinna, dan menjadi gugur fardu kifayah bihinna, dengan sebab perempuan-perempuan itu. Kecuali di kampung itu memang kagak ada orang lakinya,
semuanya perempuan. Maka pengerjaan perempuan tersebut terhadap sholat mayit, sholat jenazah itu sudah cukup menggugurkan fardu kifayah. Memang di tempat itu nggak ada lakinya, semuanya perempuan. Ya akhirnya semuanya datang, atau sebagian saja karena memang kagak ada lakinya. Nah itu menggugurkan daripada fardu kifayah. Tapi kalau masih ada satu orang laki, itu tidak berarti sholat jenazah seluruh perempuan, harus ada lakinya. Wa tundabu fihal jama'atu, dan disunnahkan di dalam sholat jenazah secara berjamaah. Sunnah. Umpama dia pengen sholatin munfarid sendirian, nggak apa-apa, nggak ada orang, dilakukan sendirian. Tapi kalau banyak orang, dilakukan itu sholat jenazah secara jamaah lebih bagus. Wa tukrahu fil maqbarati, dan dimakruhkan sholat jenazah fil maqbarati, di area pekuburan. Kata orangnya, sambil kita nyolatin biar cepet di kuburan aja, terus gitu tinggal kita makamkan, itu makruh. Boleh sih boleh, tapi kuburan secara umum bukan buat tempat sholat. Dimakruhkan pelaksanaan sholat jenazah langsung di kuburannya, tapi di rumahnya atau di masjid atau di tempat-tempat yang layak, itu lebih bagus. Wa aulan nasi bisolati, dan orang yang paling utama untuk mengimami sholat jenazah, aulahum bil ghusli, adalah yang paling utama dari mereka bil ghusli, dengan memandikan jenazah itu, min aqaribihi, dari kerabat-kerabat terdekatnya, illan nisaa, kecuali perempuan, fala haqqa lahunna, maka tidak ada hak bagi mereka. Siapa yang paling berhak untuk mengimami sholat jenazah? Secara umum siapa aja boleh, asal dia laki dan sudah sesuai syaratnya. Ini kita ngomongin aulan nas, yang paling utamanya, yang paling afdol, yang paling bagus. Yang paling bagus adalah orang-orang terdekatnya, saudara-saudaranya. Kecuali saudaranya perempuan itu nggak boleh. Tetap saja harus didahulukan dan dipastikan yang menjadi imam adalah seorang laki-laki. Wa yuqaddamul waliyu ala sultan, dan didahulukan untuk menjadi imam seorang walinya ala sultan, atas penguasa. Nah, ini yang dikatakan paling utamanya orang untuk mengimami sholat jenazah adalah walinya. Siapa itu? Ya ayahnya. Ayahnya kan walinya. Kalau nggak ada ya kakeknya. Kalau nggak ada anak laki-lakinya. Kalau nggak ada cucu laki-lakinya. Kalau nggak ada saudara laki-lakinya, apa abangnya atau adiknya yang laki. Nah, itu paling utama. Meskipun di situ ada sultan, ada penguasa, ada RT, ada RW, hatta presiden, yang paling diutamakan untuk menjadi imam itu kerabatnya dari wali jenazah tersebut. Wal asannu, lalu yang lebih tua, umpama saudara-saudaranya nggak ada, walinya nggak ada, maka lihat di situ siapa yang lebih tua, itu didahulukan alal afqahi, atas orang faqih, wa ghairihi, dan selainnya. Bahkan kalau ada orang berilmu, orang faqih, masih lebih didahulukan saudaranya. Kalau mau lebih utama tuh, kalau mau aula atau afdolnya dicarikan untuk menjadi imam saudara. Setelah itu kalau nggak ada yang lebih tua, baru orang faqih, orang berilmu. Ya, kalau orang berilmu saudaranya ya lebih bagus lagi. Memang itu faqih, kerabatnya, apa ayahnya atau anaknya atau kakeknya, itu lebih bagus lagi. Fa inis tawau, maka apabila
sama derajatnya fisini di dalam usia. Pemani 60 semua umurnya. Rutibu kama fis sholati, maka diurutkan sebagaimana di dalam sholat secara umum. Secara umum yang paling layak di dalam sholat siapa imamnya, yang paling fasih, yaitu yang paling diutamakan. Ini semua ini jamaah umurnya sama ini 60 tahun katanya. Ya, tinggal cari siapa yang lebih fasih, siapa yang bisa tinggi penguasaannya dalam bab sholat, nah itu diutamakan. Walau ausa, maka apabila itu mayit berwasiat ayyusolliya alaihi ajnabiyun, agar disolatkan atasnya ajnabi, orang asing, quddimal waliyu alaihi, didahulukan wali atasnya, didahulukan kerabat yang wali atas orang asing itu. Kata mayit sewaktu hidup dia pernah wasiat, nanti kalau saya meninggal yang imamin anu, maka tetap kita dahulukan walinya, itu lebih utama. Sehingga keberadaan wali di sini sangat diunggulkan dan diutamakan di dalam pelaksanaan sholat jenazah sebagai imam. Ini biar ngerti itu orang-orang terdekatnya, kalau memang ada yang meninggal ya dia yang maju. Ya, saat itu mudah dia yang maju karena memang dia yang lebih utama. Tadi itu urutannya, ayahnya udah nggak ada, kakeknya nggak ada, ya anaknya nggak ada, cucunya nggak ada, ya saudara laki-lakinya siapa, terus ponakannya dan seterusnya. Nah itu, sehingga pelaksanaan sholat jenazah memang ya, lebih didahulukan oleh kerabat-kerabat dari jenazah itu sebagai imam. Wa yaqiful imamu, lalu imam sholat jenazah berdiri, umpama maju ayahnya sebagai wali, sebagai imam, dia berdiri inda raqsir rajuli, di dekat kepala mayit laki-laki, wa ajizatil mar'ati, dan di dekat pantatnya perempuan. Letak di mana imam sholat jenazah berdiri, kan depannya jenazah tuh. Nah, maka kalau jenazahnya laki-laki, imamnya di lempengan palanya, berarti paling ujung sebelah kanan, imamnya di situ. Nanti makmum mengikuti di belakangnya. Kalau laki-laki, kalau perempuan maka lihat daerah pinggulnya, imam berdiri di pinggulnya, berarti tengah-tengah. Jadi bukan semuanya di pala, atau nggak beraturan nih antara pala sama pinggul di mana nih. Bagusnya kalau jenazah laki-laki itu imam berdiri di lempengan palen jenazah. Kalau perempuan di lempengan pinggangnya, pantatnya jenazah perempuan tersebut. Jadi kalau untuk mengetahui jenazah perempuan atau laki, bagusnya itu kurung batang ditandai. Kalau jenazahnya laki-laki biasanya taruh sorban di palennya. Oh ini jenazah laki-laki, sehingga kita makmum tahu juga kalau nggak ada pengumuman itu laki atau perempuan. Kalau jenazahnya perempuan biasanya taruh kerudung ya, atau bahan di daerah pinggangnya. Oh ini adalah jenazah perempuan. Nah, orang dulu tuh hidup, jadi nanda ini begitu, sehingga yang nyolatin juga tahu, imamnya ngerti, oh ini perempuan berarti di sini tandanya. Jadi semuanya di atas. Kalau laki-laki baru di atas, di area palanya. Fa ini jitama'a janaizu, maka apabila terdapat beberapa jenazah, umpama mayitnya banyak, fal afdalu, maka yang lebih utama pengerjaan sholat jenazah, ifradu kulli wahidin bisolatin, mensolatkan setiap mayit itu sendiri-sendiri. Kalau mau ngambil afdolnya, kalau mau utama, umpama jenazahnya 10, maka sholat jenazahnya 10 kali tuh. Itu paling utama. Ayo satu dulu, Allahu Akbar, takbir 4 kali. Nah, yang kedua, yang ketiga, di sholat jenazah 10 kali. Itu afdolnya. Wa yajuzu, namun boleh, ayyusolliya alaihim daf'atan wahidan, disolati atas banyak jenazah itu dengan sekali sholat.
Boleh juga kita sholatin dengan langsung sekali sholat. Ya, kayak di haram tuh, umpama habis sholat fardu kan ada sholat jenazah, tuh banyak itu jenazahnya. Nah, dengan sekali sholat itu boleh. Cuman kalau mau cari yang utama satu-satu, umpama 3 ini jenazahnya, ya satu-satu aja. Kalau memang masih bisa ketakar. Kalau udah sampai 5, 10, nah dan waktunya sempit, kita ngambil yang hukum bolehnya saja, sekali sholat. Wa yadh'uhum baina yadayhi ba'dhum khalfa ba'dhin, dan ia meletakkan banyak jenazah itu baina yadayhi, di hadapan imamnya, ba'dhum khalfa ba'dhin, sebagian mereka di belakang sebagian lainnya. Hakaza, dengan cara seperti ini. Jadi caranya bagaimana kalau janaiz atau mayitnya banyak? Bikin soft ke sholat. Umpamanya 15, depan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di belakang kurung batangnya ada kurung batang lagi, atau peti 1, 2, 3, 4, 5. Itu namanya ba'dhum khalfa ba'din, sebagian jenazah di belakang sebagian lainnya. Jadi bukan 15-nya diurutin begini semuanya. Nah, kayak mau jajarin jualan pisang, bukan. Tapi sebagian lainnya itu di belakang lainnya. Jadi nggak perlu sampai melebar begitu. Ya umpamanya 10, ya bikin 3, 3, 4, atau berapa 8, bikin 2, 2, 2, 2. Kalau tempatnya mencukupi untuk sampai ke belakang. Caranya begitu. Nggak semuanya dibeberin sampai lebar. Wa yalihir rajulu, lalu mengiringi imam itu ar-rajulu, makmum laki-laki. Di belakang imam siapa? Di belakang imam makmum laki-laki. Tsumma sobiyu, kemudian anak laki-laki. Ini urutan makmum sholat jenazah. Tsummal mar'atu, kemudian perempuan. Kalau memang ada orang perempuan ngikut sholat jenazah, maka urutannya di belakang. Ya, kita sholat jamaah pada umumnya. Al-afdalu fal-afdalu, yang utama lalu yang lebih utama daripada makmum itu. Wala i'tibara birriqi wal hurriyati, dan tidak diukur dari sifat kebudakan atau merdekanya itu makmum. Siapa aja dah. Kalau memang makmumnya saat itu budak, ya, dia laki-laki di depan, meskipun tuannya perempuan umpama, ya di belakang perempuan. Kan saya ini tuannya perempuan itu, tapi tetap aja laki-laki di depan, biar gak ada di budak. Walau ja'a wahidun ba'da wahidin, dan apabila makmum itu datang satu demi satu. Jadi jenazah udah ada di masjid, cuman orang belum kumpul, datangnya satu-satu gitu, satu datang, terus gitu datang lagi. Uddima ilal imami, didahulukan di dekat imam, al asbaku, yang datangnya duluan, yang nyampenya pertama itu di dekat imam. Kalau memang belum kumpul, datangnya satu-satu. Walau mafdulan wasobian, meskipun orang itu tidak diafdolkan, tidak diutamakan. Kamu budak, kan dia datang duluan paling depan ke imam. Wasobian, dan meskipun yang datang duluan itu anak laki, harusnya kan laki-laki dewasa dulu di belakang imam. Ya tapi belum pada datang, bagaimana? Kebetulan yang datang anak kecil laki-laki, ya dia kelima. Kalau memang yang datangnya satu-satu. Illal mar'ata, kecuali perempuan. Fatu'akharu lizzakari, maka perempuan itu diakhirkan daripada laki-laki, al-mutaakhiri, yang paling terakhir, maji'uhu, kedatangannya. Kecuali perempuan. Ini belum pada datang nih, yang datang perempuan duluan. Entar tungguin dulu, jangan langsung belakang imam. Mungkin laki-laki datang, nah nanti dia adanya pada barisan terakhir setelah laki-laki yang datang itu. Sudah.